mari berbuat untuk NTT. Kita ada Danau Kelimutu, ya kan, ada Komodo, ada yang namanya kayak Grand Canyonnya Amerika, kita juga ada di Sabu, Kalabamaja, dan lain-lainnya. Bukit Teletubbies juga ada. Jadi itu dari 22 kabupaten kota. Kita ini motifnya sendiri, leluhur kita tinggalkan itu sekitar 700 lebih motif dari seluruh NTT. Selamat sore warga SMA Swasta Katolik Baktiarsa Maumere. Sore hari ini saya senang sekali saya bisa mendapatkan kesempatan emas untuk berbincang-bincang dengan Bunda Julie Sutrisno, tetapi saya lebih senang kalau lebih menyapa Bunda Julie Leskodat. Ya. Bunda, hari ini saya merayakan syukur kegembiraan karena kami keluarga besar SMA Swasta Katolik Baktiarsa menerima penghargaan piala sebagai juara 1 lomba perpustakaan tingkat SLTA, tingkat provinsi. Dan saya setelah dari kantor dinas kearsipan dan perpustakaan provinsi, saya menyempatkan diri untuk datang ke sini. Saya berterima kasih kepada Bunda yang beri saya waktu. Saya yakin, saya duga mayoritas anak-anak saya belum kenal siapa itu Bunda Julie Leskodat. Bolehkah Bunda memperkenalkan, menceritakan Bunda itu lahir di mana, sekolahnya di mana, dan sampai ada di sini di NTT, khususnya di ruangan yang jauh. Sebentar baru nanti ada pertanyaan. Silakan. Baik, terima kasih Suster. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya namanya Julie Sutrisno. Itu nama saya gadis memang Julie Sutrisno, dan saya itu lahir di Jakarta tahun 72, jadi umurnya sudah mau 50 tahun sekarang. 1 tahun lebih kami. Iya, siap. Tahun 72, dan saya adalah anak dari pengusaha. Lalu saya ini sekolahnya dari, kalau SD, sekolahnya itu saya di Singapura, karena waktu itu papa mama kepingin saya supaya bisa bahasa Mandarin, ya kan, karena saya keturunan Chinese. Dan juga saya kuliahnya itu di Amerika, tepatnya di University of Arlington, Texas, di USA. Dan pada saat tahun 1999, saya bertemu dengan mantan pacar saya, yaitu Victor Buktiru Leskodat. Pacaran dulu dong, Suster. Ya kan? Jadi sekarang sudah mantan pacar itu sudah menjadi suami saya tercinta sekarang, yang sudah menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan saya karena tanggal 5 September tahun 2018, Victor Leskodat telah dilantik menjadi gubernur Nusa Tenggara Timur berkat izinnya dari Tuhan dengan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang mengizinkan kami untuk memegang tongkat sebagai pemimpin NTT, dan dengan otomatis saya punya jabatan itu menjadi ketua tim penggerak PKK dan ketua Dekranasda Provinsi NTT. Dan ini hari Suster dengan saya ini adalah di tempat yang namanya Dekranasda Provinsi NTT. Dan saya mempunyai 3 anak, 3 putra yang laki-laki semua, Suster. Karena supaya apa? Tuhan izinkan semua laki-laki supaya saya paling cantik di rumah. Iya, dan jadi ratu. Jadi ratu di rumah. Ya kan? Jadi anak saya, Leon yang paling besar, Vito yang kedua, dan Franco yang ketiga. Sekarang sedang kuliah. Kalau Leon itu tinggal 1 tahun lagi selesai. Kuliahnya di China, tapi ada di sini karena pakai online. Terus si Vito juga kuliahnya China, tapi pakai online juga, lagi ada di sini. Dia SMA 1, terus naik SMA 2, terus Franco kuliahnya itu di Jakarta, sekolahnya di Jakarta, SMP 3, tapi masih online juga. Jadi tiga-tiganya lagi lihat mama papanya di sini, ya. Karena waktu sempatnya ke sana nggak ada, jadi mereka yang ke sini. Ya. Jadi ada nilai positif di masa pandemi ini. Anak bisa melihat dari dekat seperti apa bahwa mau bekerja untuk NTT. Betul. Ya. Dan salah satu jabatan lagi, Suster, saya punya jabatan kebetulan
2020 kemarin di Maret saya PAW menggantikan Pak Joni Plate yang sudah menjadi menteri, dan saya menggantikan beliau menjadi anggota DPR RI komisinya 4, yaitu di bidangnya pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan. Luar biasa ya. Itulah diri saya. Ya, senang sekali. Bunda, saya benar-benar terkejut ketika Bunda SMS tentang kantor ini, lalu saya mencari cukup setengah mati. Akhirnya juga saya tiba di sini di rumah yang nyaman, yang membuat saya ya martabat sebagai orang NTT diangkat oleh ide-ide cemerlang, ide-ide smart Bunda. Saya melihat kita ini berada di ruangan galeri yang lengkap ya, bahkan ada seluruh NTT. Di seluruh NTT 22 kabupaten kota kalau saya tidak salah. Lalu di lantai 1 di bawah tadi saya masuk, saya cukup terkejut, ada toko kafetaria, lalu ada toko kuliner, dan saya tadi sempat pergi ke ruang laboratorium kopi. Ada anak yang sedang berproses itu. Bunda, saya kagum tadi dari sejarah hidup Bunda tuh lahir di Jakarta, lalu belajar di luar negeri, tetapi Bunda orang yang paling getol untuk melestarikan budaya NTT, dan saya dengar ini sudah diperkenalkan untuk level dunia, level internasional. Kira-kira apa motivasi Bunda untuk mengangkat keindahan, keunikan, kekayaan NTT yang mungkin sudah lama tenggelam? Oke, apa motivasi Bunda? Baik, yang pertama adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Victor Laiskodat dengan saya, bukan karena jabatan kami mau ke NTT, karena Pak Gubernur ini di Jakarta tuh sudah mempunyai jabatan yang sangat luar biasa. Hanya karena memang kita mau mengabdi karena untuk NTT, karena kita sedih mendengar masyarakat NTT bilang bahwa NTT itu nasib tak tentu, nanti Tuhan tolong, ya kan? Padahal menurut kami NTT itu mempunyai potensi yang Tuhan sudah Tuhan siapkan. Oke, yang pertama adalah kita tahu persis kita punya alam semesta yang begitu indah. Kalau dibandingin dengan tempat lain, itu provinsi-provinsi lain kita kaya. Karena apa? 22 kabupaten kota tidak mempunyai wisata yang sama. Kita ada Danau Kelimutu, ya kan? Ada Komodo, ada yang namanya kayak Grand Canyonnya Amerika, kita juga ada di Sabu, Kalabamaja, dan lain-lainnya. Bukit Teletubbies juga ada. Jadi alam itu Tuhan sudah kasih yang sangat luar biasa kayanya. Kedua adalah potensi kita itu adalah budaya. Suster bisa bayangin nggak? Tenun, setiap hari saya memakai tenun. Tenun ini yang suster bisa lihat ada di galeri ini, yang termasuk di toko di bawah, itu dari 22 kabupaten kota. Kita ini motifnya sendiri, leluhur kita tinggalkan itu sekitar 700 lebih motif dari seluruh NTT. Nah, terus habis itu suster juga harus tahu bahwa contohnya tarian budaya kita, ya kan, adat tarian kita itu setiap kabupaten yang punya yang sama loh, ya kan. Kalau di Bali aja kita tahunya tarian kecak doang, ya kan, seluruh Bali. Kalau di sini suster ke Jawa ada yang namanya jahit, daerah suster tuh jahit. Saya juga sudah bisa tuh suster, tahu jahit, ya kan. Jadi ngapain yang sama. Dan menurut saya dengan dua kekayaan ini, alam yang Tuhan sudah kasih, leluhur yang sudah tinggalkan budaya ini adalah potensi NTT. Yang mana NTT harus bangkit dan pasti masyarakat sejahtera dari potensi-potensi yang ada. Makanya Gubernur Nusa Tenggara Timur mencanangkan pariwisata menjadi prime movernya programnya. Ya, tapi kan pariwisata itu tidak bisa cuma alam saja, tidak bisa hanya budaya saja. Harus apa? Namanya juga wisatawan datang, harus dong dia mau cobain kuliner lokal, pangan lokal. Bisa contoh kopi Ngada kan terkenal tuh, ya kan? Tapi coba bayangin, orang datang mau cari duduk di kafe yang bagus, terus habis itu mencicipi kopi Ngada atau kopi NTT, ya kan? Carinya aja susah, ya kan? Karena banyak yang sajikan itu di secara umum itu malah kopi dari luar, ya kan? Nah itu sangat sedih, padahal kita rajanya kopi. Dari kabupaten 22 kabupaten kota ada 12 kabupaten yang mempunyai kopi, termasuk ada, ya kan? Nah otomatis juga orang datang itu pasti yang namanya mau tenun besar untuk oleh-oleh kasih ke orang, ya kan? Terus juga mau coba kita punya kelor, ya kan? Nggak mungkin daunnya suster,
pasti ada keripik kelor, coklat kelor yang ada di toko kita di Dekranase ini. Jadi itulah yang kami di Dekranase ini, saya melihat potensi itulah yang kita harus mendukung Pak Gubernur punya program pariwisata. Berarti ada perintilan-perintilannya itu yang harus kita kerjakan. Nah, saya sebagai Ketua Dekranase membantu untuk semua perintilan itu yang kami lagi siapkan dan libatkan banyak UMKM. Baik Bunda, jadi saya sudah merasa bahwa Bunda ini benar-benar menjadi motivator untuk kami di dunia pendidikan, khususnya saya di sekolah kita SMA Swasta Katolik Baktiarsa. Kita sekarang sudah sampai pada satu tahap pembelajaran kita di sekolah harus berbasis budaya dan kearifan lokal, harus kontekstual dan aplikatif. Dan ketika saya masuk ke ruangan ini, sebetulnya tujuan untuk bertemu Bunda untuk diskusi, tetapi saya mata dan perhatian saya sudah terkecoh dengan kekayaan. Wow, itu tujuannya di tempat. Yes, jadi saya pergi di salah satu sudut tadi, aduh ini semua lengkap Jawa. Daerah saya laki perempuan, terus dengan rumah adat. Saya merasa ini berada di rumah. Kebetulan memang suster kalau di lantai 2 ini, galeri ini memang ada booth yang seperti di belakang ini ada 22 kabupaten kota. Jadi masing-masing di dalam booth ini, jika memang wisatawan atau orang yang kepengen paham tentang NTT tapi belum sempat untuk travel ke satu-satu kabupatennya, mereka bisa berdiri di sini saja mengenal tentang kabupaten tersebut. Ya kan? Kami ada layar TV yang bisa menceritakan tentang seluruh wisata di kabupaten tersebut. Tarian di situ apa, ya toh, baju adatnya seperti apa, rumah adatnya juga seperti apa, motif di belakang itu seperti apa. Jadi menjadi miniaturnya NTT di sini. Dan kalau di toko di bawah, ya kan, itu seluruh tenun NTT ada di sini. Jadi nggak usah ke toko ini untuk tenun A, tenun B, tenun C, datang aja ke Dekranase NTT. Semuanya one stop shopping. Temanya berpikir tagline adalah one stop shopping. Iya. Lalu saya melihat NTT ini kita ini yang masih miskin ya. Kami di sekolah melatih anak, kami masih dalam proses. Saya rasa kami perlu belajar banyak dari Bunda. Dan juga saya dengar ada kurang lebih 30 staff di sini. Bahkan di sini ada mama-mama di depan mama penenun nih. Sementara tenun. Yeah. Terus di Baktiarsa kami harus beli alat. Jadi ini benar-benar motivasi saya. Saya sudah ambil gambar tadi untuk motivasi anak-anak saya supaya benar-benar kembali kepada budaya dan di sana kita belajar karakter-karakter baik nilai budaya. Nah, itu suster. Saya senang sekali karena suster ini mempunyai passion hati untuk mengangkat budaya. Salah satu di sekolah suster berarti adalah tentang tenun. Ya, karena sekarang saya sulit sekali mencari sekolah-sekolah itu yang memang mau mengangkat ini tentang tenun. Suster, nanti di sekolahannya anak-anak itu penenun itu, ya kan? Mereka belajar menenun dan bukan hanya belajar, mereka juga bisa menjadi pelaku-pelaku penenun seperti mama-mama penenun di sini, ya kan? Dan hasil tenunnya yang setelah ditenun, suster bisa jualnya ke sini, suster. Siap. Ya kan? Nanti keuntungannya antara sekolah dengan siswanya itu bagi hasil. Sehingga dari kecil saja mereka sudah bisa tahu bahwa melalui budaya menenun saja mereka sudah bisa mencari membantu ekonomi keluarga. Yes, kami siap Dekranase mengkolaborasi dengan suster. Ya, itu cita-cita kami di sekolah Bunda, hanya ya soal biaya, soal waktu sekarang lagi masih COVID, dan yang menjadi pendamping di sana juga guru saya sendiri. Dia tidak mendatangkan orang luar karena ada guru-guru yang sudah pintar ikat benang, juga yang tenun. Jadi memang tujuan kami bukan soal untuk sekolah, tapi anak dilatih untuk berwirausaha dari apa yang dia punya. Jadi ada anak yang orang tuanya tenun, ya dia di solusi dia bisa punya industri itu, mengapa tidak? Mungkin itu terlalu ideal, tapi menurut saya dengan melihat usaha Bunda dengan status ini, saya pikir ini motivator utama untuk kami. Lalu misalnya orang tua beternak, ya Bunda ini anggota DPR RI Komisi 4 juga perindustrian sekian-sekian. Bunda, cita-cita saya juga cita-cita kita seluruh NTT, mengapa dia tidak bisa dirikan pabrik atau produsen di sini? Itu saya rasa belum, masih jauh. Dan seperti tadi sebelum kita duduk bincang-bincang, saya sudah sampaikan ke Bunda tentang inovasi-inovasi di Baktiarsa. Kita sudah tahun ke-6, kita sudah menjalankan sistem kredit semester, jadi merdeka belajar. Kita tidak ingin memformat orang dengan sebuah sistem, tapi
saya mau guru-guru dan anak itu bisa mengekspresikan mereka punya punya intuisi untuk berinovasi, untuk berwirausaha, untuk berkreasi. Sistem yang saya bangun, yang kami bangun di sekolah tidak boleh memferdilkan. Saya pikir itu tidak dilarang pemerintah, karena pemerintah sekarang sangat bagus. Ya, ada program Merdeka Belajar, juga guru penggerak. Ada beberapa guru saya juga menjadi guru penggerak. Saya pikir ini arahnya itu sudah membantu kita untuk membuat NTT ini bisa mengangkat martabat, dan NTT harus mengatakan bahwa kami bisa, kami bisa memperkenalkan diri kami, kekayaan kami untuk level internasional, dan kita tidak merasa kecil. Dan tujuan dari sekolah menurut kami di Baktiasa, Bunda, bukan untuk mendapatkan nilai, tetapi bagaimana dia bisa mendatangkan uang untuk dirinya sendiri, lalu bukan untuk menjadi pencari lapangan kerja, tapi pencipta lapangan kerja. Mungkin itu terlalu jauh, tetapi itu cita-cita kami. Tapi suster, saya sangat 1000% sepakat dan mendukung. Kenapa? Karena begini, tantangan untuk edukasi sekarang. Contohnya saya punya anak, oke? Saya punya anak sendiri. Mami, kenapa kita harus sekolah? Ya kan? Orang-orang yang sukses di luar sana, yang notabene-nya ada pengusaha-pengusaha sukses, mereka background tidak sekolah. Terus kenapa kita dipaksakan untuk sekolah? Saya mau menjelaskan kepada anak saya pun, saya butuh gali kaji. Kenapa? Memang saya lihat bahwa di sekolah-sekolahan banyak juga yang masih secara, mohon maafnya, tapi secara teori saja. Contohnya SMK atau memang ada di bidangnya itu adalah pertanian. Masa dia cuma suruh baca buku? Dia nggak pernah tangannya itu kotor untuk bersentuhan dengan tanah, lumpur itu seperti apa. Dia tidak tahu bahwa jagung itu di satu lubang itu taruhnya berapa ini. Tumbuhnya itu apakah jagungnya itu benar-benar bagus atau tidak, ya kan? Contoh lagi, dia misalnya mau menjadi ini chef yang terkenal, ya kan? Nah, dia belajar di tata boga. Nah, kalau kita baca buku saja, bagaimana kita tahu bahwa garamnya itu tulisan di sini adalah 2 sendok. Tapi rasanya seperti apa kalian tahu tidak? Ya kan? Apakah ini rotinya bisa mekar atau tidak? Kan bisa jadi kalau teori itu belum tentu kita rotinya tiba-tiba nggak mekar, karena dia tidak ada praktek. Jadi saya setuju 1000%. Kita harus, dan akhirnya nanti kalau seandainya kita sebagai di dunia pendidikan, ya khususnya guru-guru maupun kepala sekolah yang tidak mempunyai inovasi untuk mengikuti zaman, akhirnya pendidikan tidak menjadi menjadi ini yang akan menteruskan kita. Ini kan tidak punya anak-anak. Nah, mereka, tapi kita tidak siapkan untuk turun ke dunia secara kenyataan. Ya, seperti itu. Ya kan? Makanya saya setuju kalau seandainya lebih banyak untuk praktek. Dan kebetulan saya punya anak-anak 3 itu juga sekolah di luar negeri dan sekolah yang internasional. Saya memilih sekolahnya itu juga memang bukan yang, mereka hampir tidak bukan ujian, tapi lebih banyak bagaimana kau di atas panggung menjadi kalau kau presiden. Oke? Bagaimana kau seandainya ketemu orang yang cacat itu seperti apa, kamu bagaimana menangani. Jadi mereka magang ke macam-macam, padahal mereka waktu itu cuma masuk SD. Ya, jadi saya setuju. Dan makanya saya juga rasa bahwa saya punya anak-anak itu sekarang karena prakteknya lebih banyak, ya kan, sehingga mereka kayak lebih dewasanya lebih cepat, ya kan, untuk siap untuk ke dunia. Lalu ada satu hal lain yang mendukung ide seperti ini adalah kita di Baktiasa sudah tahun ke-9 kita punya program unggulan karya ilmiah remaja. Jadi mulai masuk semester 1 anak-anak punya les tambahan muatan lokal sekolah metodologi ilmu tentang penelitian. Jadi anak-anak harus buat penelitian, ada yang baru semester 1 dia sudah buat penelitian. Jadi buat penelitiannya itu lebih ke penelitian lapangan. Jadi misalnya mereka meneliti daun kering, daun cengkeh menjadi minyak. Jadi saya setuju dengan pendapat Bunda tadi. Orang tidak mungkin bisa mengembangkan skill kalau dia tidak bersentuhan dengan dunia nyata. Karena menurut saya
zaman sekarang, zaman milenial, untuk menjadi pintar sangat gampang, tapi untuk menjadi cerdas sebuah proses. Kalau saya menjadi pintar, saya bisa tanya Mr. Google, tapi untuk menjadi cerdas berarti integritas diri. Bagaimana otak diaplikasikan ke hidup nyata. Kan ada pepatah bilang, practice makes perfect. Ya, Melatih untuk menjadi sempurna. Ya. Berarti apa? Harus uji. Ya, Praktis. harus Langsung Ya. itu. Ya. Tidak bisa teori saja. Ya, lalu memunculkan karya-karya inovatif. Kan sama juga dengan firman Tuhan, Suster. Kita tahu firman Tuhan, tapi kalau kita kan sering pendeta hamba Tuhan selalu bilang bahwa berbahagialah yang mendengar, tetapi juga harus melakukan. Berarti apa? Jadi teori and praktek. Jadi iman tanpa perbuatan. Iya, betul. Jadi Ya, kalau kan? mau hidup maka lebih banyak berbuat daripada Setuju. berteori. Setuju. Iya, iya Bunda senang sekali. Mudah-mudahan satu saat Bunda bisa tiba di SMA Swasta Katolik Baktiarsa. Bunda kalau boleh di akhir bincang-bincang ini 3 kata untuk pesanan untuk kami di Rumah Baktiarsa, untuk para peserta didik, untuk kaum muda, untuk guru-guru, untuk orang tua murid, juga untuk orang muda, kaum remaja NTT, dan semua yang akan mengikuti channel yang sudah menjadi subscriber dan juga akan mensubscribe channel YouTube Sekolah SMA Swasta Katolik Baktiarsa. Jadi Bunda, kita mengakhiri bincang-bincang ini dengan 3 kata kunci ya, untuk pesanan Tuhan. Oke, baik. Saya punya kunci adalah kata-kata adalah terakhir adalah mari berbuat untuk NTT. Baik, terima kasih. Terima Mari kasih, berbuat. Suster. Baik, terima Sukses kasih. ya. Sukses Jadi selalu. NTT maju, NTT cerdas, Siap. NTT jaya, Siap. sejahtera. Dan sehat selalu. Salam